Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1039. Tidak lepas dari sisi Buddha dan tidak lepas dari sebersit pikiran. Sudah tahu untuk menyingkirkan nafsu materi dengan sendirinya mampu mencerahkan kembali kebajikan yang semula tercerahkan. Berlandaskan pada ini, kemudian berusaha sekuat tenaga dan tekun bersemangat untuk meneliti ajaran Buddha. Sudah tahu kalau batin ini pada dasarnya dimiliki. Sifat Buddha adalah tanpa awal dan tanpa akhir. Kami telah terus-menerus membahas para raja Dewa Brahma datang dari 4 sisi dan 8 penjuru, dari atas dan bawah semua datang berkumpul, datang untuk memohon kepada Buddha Mahabhikshna Cnana Bibu untuk memutar roda Dharma. Ini adalah dengan hati yang sungguh tulus. Proses kedatangan dari setiap penjuru sampai sikap mereka di tempat pencapaian pencerahan. Semua yang dilakukan hanya untuk mencari pancaran cahaya tersebut. Pancaran cahaya tersebar ke seluruh arah, ke 4 sisi dan 8 penjuru, atas dan bawah. Cahaya ini dapat sepenuhnya menerangi segalanya, dapat merasakan tanda keagungan dari cahaya ini. Berbeda dengan biasanya, semua berpikir seharusnya mencari tanda keagungan cahaya ini. Apa sumbernya? Berasal dari mana? Yang diungkapkan para Dewa Brahma dari setiap penjuru hampir sama seperti ini. Ini dengan yang kita manusia rasakan, merasakan bahwa di kehidupan ini seharusnya mencari tahu prinsip kebenaran hidup. Sumber dari hidup, kemana kita akan pergi kelak. Dunia di masa kini dan dunia di masa mendatang akan seperti apa? Kita telah mengetahui dunia di masa sekarang. Setelah bersentuhan dengan Buddha Dharma, dapat memahami berbagai penderitaan di dunia terhadap orang sesungguhnya di antara sesama. Ada banyak sekali batin manusia yang tidak dapat kita pahami. Orang terdekat kita, orang yang paling kita cintai. Apa yang sebenarnya sedang mereka pikirkan? Mungkin kita juga tidak bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Apalagi dengan rekan kerja kita yang sedang melakukan hal yang sama dengan kita. Kita juga tidak bisa memahami pandangan mereka terhadap masalah dan benda, ataupun banyak hal yang tidak dapat kita pahami. Walaupun kita mempelajari ajaran Buddha, kita hanya dapat sebisa mungkin melatih diri dimulai dari diri sendiri, memperlakukan orang dan menangani masalah. Bagaimana cara kita memperlakukan orang dengan tulus? Harus menggunakan kekuatan yang seperti apa? Menangani masalah seperti apa, memperlakukan orang, masalah, dan benda, dapat memberi manfaat dan tidak membahayakan. Mempelajari Dharma, kita selalu tidak dapat memahami orang lain, terlebih lagi tidak dapat menghayati prinsip kebenaran dari benda. Jika demikian, kita dapat memahami. Semua berasal dari pengalaman dalam batin diri sendiri. Diri sendiri menerima dan menegakkan ajaran. Yang dapat dilakukan, kita ikut bersumbangsi. Bagaimana perasaan di saat bersumbangsi? Kita hayati hubungan antara manusia. Kenapa dia selalu tidak menyukai saya? Karena dia tidak menyukai saya juga tidak sopan terhadapnya. Menggunakan sikap seperti ini, dua orang yang sering harus bersama, karena orang, masalah, dan benda bersama-sama melakukan hal yang sama. Dilakukan di ruang yang sama. Kenapa tidak dapat bergaul? Bergaul, dia selalu merasa tidak senang terhadap saya. Saya terhadapnya bagaimanapun juga tidak akan mengalah. Apakah kalian pernah merasakannya? Seperti ini bukankah sungguh susah? Seperti ini terhadap satu orang, bagaimana terhadap dua orang? Bagaimana menghadapi sekumpulan orang? Bagaimanakah kita akan menghadapinya? Dapat bergaul dengan baik dengan kebanyakan orang, namun tidak dapat bekerja sama dengan sebagian kecil orang, menggunakan cara demikian untuk membuat perbandingan, apakah terhadap satu orang atau terhadap kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak senang dengan kita. Kita sudah harus mulai introspeksi diri. Apakah salah kita, sikap kita, dan lain sebagainya. Orang yang tahu untuk introspeksi diri,
Itu berarti sudah tahu membina diri sendiri. Sebenarnya di mana letak kesalahan kita? Sehingga begitu banyak orang yang tidak senang dengan kita. Masihkah kita harus bertentangan dengan orang? Bukan hanya tentang tidak bertentangan, kita juga masih harus berbalik membina ke diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus sudah tahu untuk menyingkirkan berbagai kesalahan kita, yaitu introspeksi diri. Kesalahan ini berasal dari mana? Di antara orang, masalah, dan benda. Mungkin saja saya terlalu angkuh. Saya berpikir ingin melakukan seperti ini. Saya harus melakukan seperti ini. Saya sudah terlalu melekat. Banyak pemelekatan ini disebabkan nafsu keinginan diri sendiri. Banyak hal terjadi karena demikian. Antar sesama sangat sulit hidup berdampingan dengan damai. Hati tidak terbuka, tidak bisa toleransi. Kita setiap saat tersesat. Tersesat di dalam dia salah, saya benar. Demikian adalah sangat menderita. Jika kita bisa jelas, benar-benar dapat menghapus kesalahan di masa lampau terhadap orang, masalah, dan benda, kita sendiri dengan baik-baik memperbaikinya. Dengan demikian, Dharma bukan hanya masuk ke dalam batin. Di tengah orang banyak, kita juga dapat merasakannya. Merasakan jalinan jodoh di antara manusia. Menjalin benih jodoh baik dengan dia, akan mendapatkan jalinan jodoh baik. Saling berinteraksi satu sama lain dengan sangat bahagia, sangat bersuka cita, setiap hari dapat bersatu hati dan bekerja sama, melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, yang ingin dilakukan bermanfaat bagi masyarakat. Semua orang harus bersatu hati dan bekerja sama. Ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Melihat orang lain, kita harus bagaimana bersumbangsi. Dengan mengubah diri sendiri terlebih dahulu, kita bersumbangsi dalam hal ini, tahu untuk menyingkirkan, mengubah diri sendiri terlebih dahulu, kemudian barulah dapat membuat orang lain mengubah sudut pandangnya, pandangan terhadap kita, menyingkirkan nafsu materi. Bukan hanya orang yang dalam batin memiliki nafsu keinginan, di dalam batin terhadap nafsu keinginan berarti masih ada kegelapan batin. Nafsu keinginan bukan hanya materi, juga cara kita memandang suatu masalah. Dengan mengikuti keinginan saya ingin hal ini begini. Saya tetap mau seperti ini. Hal ini dengan temperamen kita. Kebiasaan kita adalah saling berkaitan. Pembinaan diri kurang. Melihat segala sesuatu hal harus sesuai yang saya inginkan. Ini terhadap kita adalah kerugian yang sangat besar. Bukan dikatakan saya sudah menang berargumentasi. Saya mau melakukannya begini, maka mereka tidak boleh tidak melakukan apa yang ingin saya lakukan. Seandainya demikian, maka tidak bisa sempurna. Kita harus bisa sebagai seorang praktisi, harus senantiasa bersyukur. Bersyukurlah, ladang pelatihan bisa begitu harmonis. Bersyukur semuanya dengan hati penuh cinta kasih, sama-sama melakukannya. 6 prinsip keharmonisan. Dengan demikian adalah cahaya keberuntungan. Cahaya hati setiap orang sudah dibangkitkan, adalah bagaikan di ruangan. Setiap orang menyalakan sebatang cahaya lilin. Cahaya lilin setiap orang sudah dinyalakan. Dengan demikian, ruangan itu bukannya menjadi sangat terang. Kita setiap orang sudah memahami Dharma. Kita sendiri memahami pelatihan diri. Ini adalah dengan sendirinya mampu mencerahkan kembali kebajikan yang semula tercerahkan. Kita masing-masing orang sudah melatih ke dalam. Dharma adalah demikian, maka kita melatih ke dalam. Dengan sendirinya, pelita batin kita sudah dinyalakan. Ruang batin kita sendiri, ruangan rumah ini, ruangan batin. Dengan sendirinya, ruangan rumah kita ini, batin kita sendiri di dalam ruangan ini, kita sudah menyalakan satu cahaya terang. Kita di dalam batin sudah memahami, mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki. Kita telah memahami sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya ini ditutupi oleh banyak kegelapan batin. Kegelapan batin menciptakan hukum sebab akibat. Selama beberapa kehidupan seperti ini membuat kita sangat menderita.
Semua yang dijalin adalah jalinan jodoh yang sangat tidak baik. Semua buah yang diterima adalah penderitaan. Jadi kita di saat ini belajar ajaran Buddha paling penting. Terlebih dahulu dari dalam batin kita, semua kerisauan, hal yang tidak menyenangkan satu-satu disingkirkan. Mengintrospeksi diri, bukan kesalahan orang lain, adalah kita sendiri yang melakukan sesuatu tidak sempurna. Jika demikian, juga dapat menyalakan cahaya hati orang lain. Kita ada seperti ini. Jika jadi terhadap orang lain ada pertobatan, sering ada satu kalimat yang mengatakan, orang yang benar harus bertobat kepada orang yang salah. Kita mundur selangkah, serasa bagaikan lautan samudra dan langit yang luas. Karena ingin sempurna, kamu benar, saya juga benar. Saya duluan mengatakan saya tidak benar. Dengan sendirinya dia akan berkata, tidaklah, hal ini sebenarnya saya juga ada salah. Seperti ini saling mengakui kesalahan. Sebatang lilin dalam batin masing-masing bukankah sudah saling menyalahkan? Maka dengan sendirinya mampu mencerahkan kembali kebajikan yang semula tercerahkan. Dengan sendirinya akan mencerahkan kebajikannya, juga mencerahkan diri sendiri. Diri sendiri harus baik-baik melatih diri, harus mencerahkan diri. Kita baru dapat mencerahkan orang lain. Buddha menceritakan kisah sebatang lilin. Setiap orang pasti pernah mendengarnya. Begitu lilin ini dinyalakan, semua orang akan datang menyulut api dari lilin ini, sehingga setiap lilin bisa menyala. Karena lilin yang Anda nyalakan, semua orang juga datang untuk menyalakan. Seperti inilah ruangan ini menjadi terang, hanya karena sebatang lilin. Jika semua orang datang menyalakan lilin, karena begitu banyak lilin dan lampu dinyalakan dari banyak orang, bukankah tempat ini akan menjadi tempat yang sangat terang dan benderang? Ini adalah ingin semua orang tahu bahwa diri kita sendiri juga memiliki cahaya batin yang hakiki. Kita juga memiliki kemampuan demikian, juga memiliki potensi seperti ini. Jadi, berlandaskan pada ini, kemudian berusaha sekuat tenaga. Karena kita sendiri sudah tahu, kita harus segera menyalakan lilin ini, mengambil api dari lilin tersebut. Batin kita harus dijaga dengan baik dan dengan kesungguhan hati. Mengapa orang lain bisa begitu dihormati dan dicintai oleh orang lain? Itu karena sikapnya, apa yang dia lakukan, bagaimana cara dia memperlakukan orang, dan sebagainya. Yang harus kita pelajari, kita harus belajar. Dan apa yang perlu kita pelajari adalah harus tekun bersemangat. Pikiran harus fokus, harus sangat tekun, baik-baik menghayati dan memahaminya. Meneliti mengapa orang lain bisa melakukannya, tetapi kita tidak bisa. Orang lain bisa sukses, kenapa kita tidak bisa sukses? Kepribadian orang lain seperti ini, kenapa kita selalu dikritik orang di belakang, di depan, orang yang tidak disukai? Kita harus benar-benar tekun dan berupaya bersemangat. Buddha Dharma harus masuk ke dalam hati kita. Kita harus melenyapkan tabiat buruk kita satu persatu. Ini namanya sudah tahu. Juga harus menyingkirkan semua kebiasaan kita yang sangat buruk. Juga harus melenyapkan kegelapan dan noda batin. Sudah tahu kalau batin ini pada dasarnya dimiliki. Jika sudah tahu kalau batin ini pada dasarnya dimiliki, jika kita memiliki cara untuk memahami Dharma, sebenarnya setiap orang pada hakikatnya sudah memiliki. Pada dasarnya hati kita memiliki kemampuan intuitif. Pada dasarnya esensi batin kita yang semula murni. Sifat hakiki kita yang demikian adanya, kita selalu diri sendiri membuat bingung batin semula kita. Dan kehilangan kemampuan intuitif kita. Saat ini kita mempelajari ajaran Buddha adalah untuk mencari kembali kemampuan intuitif kita, mencari kembali sifat hakiki kita. Sifat Buddha adalah tanpa awal dan tanpa akhir. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha, yaitu tanpa awal dan tanpa akhir. Kekuatan cinta kasih kita sebenarnya setiap orang memilikinya. Hanya saja kita sendiri terhadap permasalahan yang ada di dunia, kita tidak memahami dengan jelas. Mengapa tidak memahami dengan jelas?
Ini karena kita masih ada kekotoran batin, masih melekat pada keakuan dan sebagainya, sehingga menyebabkan kita memiliki banyak noda batin. Kita harus benar-benar bersungguh hati, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para raja Dewa Brahma datang dari 10 penjuru, 4 sisi 8 penjuru dari atas dan bawah telah menemukan cahaya ini. Sumber dari pancaran cahaya ini adalah tempat pencapaian pencerahan Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu. Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu bukan hanya mencapai kebudahan, juga melindungi dan menyebar dharma ke seluruh dunia. Dapat menyadarkan dan membimbing hati semua orang. Kediaman batin setiap orang telah menyala dari dalam batin. Cahaya cemerlang dari prinsip kebenaran telah muncul, sehingga pancaran cahaya dari tempat pencapaian pencerahan ini bukan hanya dari Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu, tetapi dari para dewa dan naga, juga 8 kelompok dewa dan sebagainya. Juga ada bodhisatwa, baik bodhisatwa dari tempat lain maupun bodhisatwa dunia setempat, juga ada rakyat biasa dan sebagainya. Sebab dan kondisi telah matang, pelatihan dari setiap orang. Cahaya dari lahan batin telah memancar keluar. Para dewa Brahma berada di alam berwujud. Para dewa Brahma di alam berwujud telah melihat dari mana sumber pancaran cahaya ini, sehingga para dewa Brahma semuanya telah berkumpul bersama. Ini jelas bahwa tempat pencapaian pencerahan itu demikian agung. Sekarang Raja Surga Brahma dari 10 penjuru telah berkumpul, semua berasal dari 5 juta koti. Naskah sutra sebelumnya menjelaskan, pada ketika itu, sehabis 5 juta koti Raja Surga Brahma memuji Buddha dalam bentuk syair. Masing-masing berkata pada Buddha, kami bermohon semoga Bhagawan dapat memutarkan roda Dharma untuk membawakan keamanan dan kedamaian bagi banyak makhluk, membawakan pembebasan bagi banyak makhluk. Pada waktu itu, tempat pencapaian pencerahan yang demikian agung, Raja Surga Brahma dari penjuru atas juga telah tiba. Semuanya telah lengkap. Terdapat banyak Raja Surga Brahma. Semuanya bersama-sama satu suara memohon Buddha untuk memutar roda Dharma. Memuji Buddha dalam bentuk syair. Mengutarakan niat hati mereka yang tulus, Raja Dewa Brahma dari 10 penjuru telah tiba. Semua yang ingin diutarakan juga sudah diutarakan. Masing-masing berkata pada Buddha. Jadi setiap orang, setiap Dewa Brahma juga demikian. Dengan suara ini memohon kepada Buddha. Kami bermohon semoga Bhagawan dapat memutarkan roda Dharma untuk membawakan keamanan dan kedamaian bagi banyak makhluk. Asalkan Buddha memutar roda Dharma, lihatlah, semua orang memperoleh Dharma, akan memperoleh keamanan dan kedamaian. Orang yang mendapatkan Dharma akan merasa damai, batin akan terasa damai, tidak ada kerisauan dan kegelapan batin, membawakan pembebasan bagi banyak makhluk. Semuanya telah memperoleh Dharma sehingga mendapatkan pembebasan. Pembebasan dari jaring kegelapan batin, telah memperoleh pembebasan seutuhnya. Sehingga kemudian para Raja Surga Brahma berkata dalam bentuk syair. Sehingga banyak sekali Raja Surga Brahma mengungkapkannya dalam bentuk syair. Kemudian para Raja Surga Brahma berkata dalam bentuk syair. Bhagawan memutar roda Dharma, menabuh genderang Dharma dari Amerta, guna menyelamatkan para makhluk dalam penderitaan dan kerisauan, membuka dan menunjukkan jalan nirwana. Ini adalah Buddha yang maha sadar memutar roda Dharma dan memberikan Amerta, menabuh genderang Dharma, semua orang telah mendengarkannya. Mendapatkan cita rasa Amerta. Jiwa kebijaksanaan semua orang telah bertumbuh, guna menyelamatkan para makhluk dalam penderitaan dan kerisauan, mencerahkan diri sendiri dan orang lain, agar batin semua orang dapat membuktikan dan memasuki jalan menuju nirwana yang hening, supaya kita semua dapat memahami keheningan, bahwa keheningan itu adalah nirwana. Nirwana adalah keheningan. Kita selalu mengatakan, kondisi batin hening dan jernih.
Kondisi batin seperti itu adalah Sang Buddha dengan kesungguhan hati membimbing kita. Sang Maha Sadar dengan sungguh hati untuk membimbing. Sesungguhnya kita semua memiliki kondisi batin yang jernih dan hening. Hanya kita belum dapat benar-benar memahami dan belum tercapai. Belum dapat menunjukkan kondisi jernih dan hening. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, bermohon semoga menerima permohonan kami, serta dengan suara agung, halus, dan menakjubkan, menaruh iba pada kami lalu membabarkan dharma yang dihimpun selama kalpata terhingga. Raja Dewa Brahma, Maha Brahma Sikin, beliau adalah yang terakhir tiba. Dengan demikian dari 10 penjuru sudah lengkap. Semua Dewa Brahma termasuk yang masih memiliki delusi sehalus butiran debu, mereka memohon agar dapat terima kewelas asihan Buddha. Maka Maha Brahma Sikin juga menyampaikan, menerima permohonan kami agar Sang Buddha dapat dengan suara agung, halus, dan menakjubkan. Agung ialah dapat menampung segalanya. Halus dan menakjubkan adalah sangat halus dan teliti. Mengartikan kendaraan besar dan kecil. Memohon agar dapat membabarkan dharma. Bermohon semoga menerima permohonan kami, serta dengan suara agung, halus, dan menakjubkan. Para dewa dari alam Dewa Brahma dan manusia, dengan hati tulus dan satu pikiran bermohon, semoga Bhagawan menerima permohonan mereka. Dengan suara agung, halus, dan menakjubkan memutar roda Dharma Agung. Kita melihat tempat persamuhan itu sudah lengkap. Raja Brahma Sikin adalah yang terakhir tiba di sana, sehingga memohon Buddha membabarkan Dharma. Kita ingat bagaimana Raja Brahma Adimatra Karunika memohon kepada Buddha agar dapat menunjukkan segala wujud permasalahan. Karena kita para makhluk, jika hanya mendengarkan prinsip kebenaran, sebenarnya tidak mudah untuk memahaminya. Masih memerlukan penjelasan dengan wujud masalah duniawi. Kemudian barulah dapat memahami prinsip tersebut. Melalui masalah dan benda di dunia, walaupun sangat halus, ajaran kecil yang halus tetap saja dijelaskan sedemikian rupa. Ajaran agung, Dharma yang dalam, berpadu dengan ajaran kecil ini. Dengan demikian menjadi sempurna. Walaupun menyebutnya sebagai halus, namun sebenarnya halus juga dapat menjadi sangat besar. Yang terkandung di dalam Dharma yang paling halus dan menakjubkan adalah gen, sebatang pohon besar yang terlihat oleh kita adalah berasal dari sebutir benih. Di dalam benih tersebut sebenarnya mengandung gen di dalamnya. Yang terlihat oleh kita adalah wujud kasarnya. Masih ada yang tidak terlihat oleh kita, yaitu gen yang sangat halus, yang akan menentukan pertumbuhan pohon. Jika gen yang baik terdapat di dalamnya, maka melalui wujud benih ini, pohon akan tumbuh. Demikianlah benih yang terlihat oleh kita hanyalah sebuah wujud. Wujud yang terlihat oleh kita telah menyempurnakan benih dan kondisi pendukung. Terdapat tanah, terdapat ruangan, terdapat udara, terdapat air. Benih gen yang demikian halus, mendapat jalinan jodoh yang demikian besar, membutuhkan ruang yang besar, membutuhkan udara yang baik, membutuhkan sinar matahari, membutuhkan siraman air. Air yang banyak, keempat unsur ini berpadu. Dengan demikian, barulah pohon ini dapat tumbuh besar. Sehingga dengan suara agung, halus, dan menakjubkan, dengan berbagai macam metode, disadari Buddha demikian mengatakannya, segala dharma lahir dari mulut Buddha. Dikatakan adalah dharma dari Buddha. Sebenarnya dari sekian banyak prinsip-prinsip agung, adalah berasal dari lautan dharma pencerahan diri Sang Buddha. Lautan kebijaksanaan, dharma yang secara konstan tanpa lelah dibabarkan seperti ini. Sebenarnya, dharma ini, jika tidak dibabarkan, telah ada di dunia ini. Adalah kita sendiri yang tidak dapat merasakan kebenaran dunia, sehingga puluhan ratus ribu juta hal barang tidak dapat dihitung. Kita tidak dapat memahaminya, sehingga kita tidak dapat melihat dengan lapang dan memahaminya, menyebabkan banyak kegelapan batin.
Oleh sebab itu memohon kepada Buddha Mahabhisna Cenana Bibu dengan suara agung, halus dan menakjubkan, dengan suara agung, halus dan menakjubkan, besar dan juga menakjubkan. Semua ajaran Dharma berasal dari Buddha. Inilah bagaimana diungkapkan. Karena Raja Dewa Brahma masih memiliki sedikit sisa delusi, sehingga yang mereka perlukan sekarang adalah mengerti. Maka para Raja Dewa dari alam dewa, batin para dewa dari alam dewa Brahma dan manusia, para dewa dari alam dewa Brahma dan manusia, dengan hati tulus dan satu pikiran. Selain di luar para Raja Dewa, batin para manusia di tempat ini adalah sama, bersatu padu antara batin para dewa dan manusia, sehingga semua orang di tempat memiliki satu permohonan. Bermohon semoga Bhagawan menerima permohonan mereka. Semua orang satu suara, dengan suara agung, halus dan menakjubkan. Dengan suara agung, halus dan menakjubkan. Yang berarti dapat merangkul semuanya, merangkul semua ajaran menjadi satu. Mereka meminta kepada Buddha datang menjelaskan, memutar roda Dharma Agung, menaruh iba pada kami, lalu membabarkan Dharma yang dihimpun selama kalpa tak terhingga. Menaruh iba artinya berwelas asih. Kami sekalian, para dewa, meminta Dharma untuk diri sendiri dan manusia, memohon pada Buddha untuk membabarkan Dharma yang dihimpun selama kalpa tak terhingga. Sang Buddha berharap kita semua dengan hati yang paling tulus menaruh iba. Artinya adalah kewelas asihan, pikiran yang welas asih, kami semua orang, kami sekalian, para dewa memohon Dharma, tidak hanya para dewa, juga ada diri sendiri dan manusia. Tidak hanya untuk diri sendiri, juga dengan manusia, adalah semua makhluk, batin para dewa dan manusia yang maha luas, bukan hanya diri sendiri yang memiliki kerisauan kecil yang belum putus. Masih ada para makhluk di dunia, para makhluk dari 4 jenis kelahiran, dalam 5 alam kehidupan lebih membutuhkan, sehingga berharap Sang Buddha bisa menunggu seperti kita semua orang. Semua dewa dan manusia memohon pada Sang Buddha membabarkan Dharma, memohon pada Sang Buddha untuk menjelaskan antara semua kebenaran benda dan urusan di dunia ini. Bukan hanya puluhan ribu, tidak tahu berapa banyak Dharma, berharap Sang Buddha dapat membuka dan menunjukkan tak terhingga, membabarkan Dharma yang dihimpun selama kalpa tak terhingga. Ini akan membabarkan jalinan jodoh selama kalpa tak terhingga. Waktu semakin panjang, kehidupan di dunia, makhluk yang dibimbing, jalinan jodoh terakumulasi lebih banyak, jadi esensi, urusan, dan benda. Seharusnya banyak Dharma sehingga disebut Dharma yang dihimpun selama kalpa tak terhingga. Sekarang mencapai kebudahan sebelum mencapai kebudahan. Proses pelatihan diri, semakin lama waktunya, semakin lama terakumulasi. Sama seperti rapat perencanaan misi budaya humanis. Ketika mendengar dari masing-masing departemen, masing-masing orang memiliki tanggung jawab. Mereka menjelaskan tanggung jawabnya, dan yang dilakukannya secara terpisah. Semuanya berkaitan dengan masalah saat ini, orang, masalah, dan benda. Lalu apa yang dimaksud dengan orang, masalah, dan benda saat ini? Insan ceci tersebar di seluruh dunia. Apa yang mereka lakukan di dunia ini? Apapun yang terjadi di dalam masyarakat, apa yang dilakukan oleh insan ceci terekam dengan 4 misi dan 8 jejak langkah ceci. Meskipun hanya menulis hal ini pun membutuhkan waktu yang lama, hanya hal ini saja yang terakumulasi dari masa lalu. Hingga saat ini hanya untuk menulis dari awal mula ceci sekalipun hingga masa sekarang, ada sejarah yang lebih dari 30 tahun lamanya yang belum selesai diedit. Butuh waktu yang panjang untuk menulisnya, dan mengumpulkan kisah-kisah ini sangatlah banyak jumlahnya. Untuk suatu tahun ada ratusan ribu kata. Sejarah untuk 1 tahun perlu ratusan ribu kata untuk menulisnya. Ini hanya tanggung jawab satu departemen saja yang ingin merekam sejarah lebih dari 50 tahun.
tentang segala orang, masalah, dan benda, dan kemudian mengeditnya. Ini bukan tugas yang mudah, apalagi kalau kisah setiap orang dan setiap hal yang pernah terjadi selama waktu ini hanya untuk menulisnya saja. Ada begitu banyak kisah yang bisa ditulis. Ada berapa banyak kejadian yang bisa dikumpulkan? Benar-benar sangat banyak. Sehingga waktu semakin panjang, maka hal yang akan kumpulkan pun semakin banyak. Setiap hal bukankah adalah dharma? Semua adalah dharma. Dharma duniawi karena penderitaan di dunia sangat banyak. Kehangatan di dunia tersebar di antara para makhluk yang menderita. Penderitaan yang seperti apa? Kehangatan ini bisa mengalir sampai ke sekeliling mereka yang menderita untuk menguraikan penderitaan di hati mereka, penderitaan di tubuh, penderitaan karena kekurangan kebutuhan hidup. Ini semuanya adalah kebenaran dari penderitaan. Semuanya adalah kebenaran dari asal mula penderitaan. Kebenaran adalah prinsip kebenaran. Ingin menyelesaikan semua hal ini, peristiwa hari ini adalah sejarah hari esok. Apalagi begitu banyak yang terlihat selama kalpa yang tak terhingga. Semua yang dipelajari, hal yang dilakukan sungguh sangat banyak. Dharma yang dihimpun selama kalpa tak terhingga adalah dharma yang direalisasikan oleh Buddha setelah membina diri selama banyak kalpa. Mereka berharap Buddha membabarkan apa yang direalisasikan, sehingga benih yang lama terkubur dapat masuk ke dalam batin dari para makhluk. Dharma yang dihimpun selama kalpa tak terhingga. Artinya adalah mengatakan Buddha selama kalpa yang panjang, selama waktu yang panjang, dharma yang direalisasikan oleh Buddha selama membina diri. Bagaimana membina diri di masa lalu, dharma yang dipahami dari proses pembinaan diri ini. Mereka berharap Buddha membabarkan apa yang direalisasikan, sehingga benih yang lama terkubur dapat masuk ke dalam batin dari para makhluk. Berharap apa yang dilakukan dari kehidupan ke kehidupan yang telah dipahami. Semua prinsip kebenaran yang terakumulasi, berharap satu persatu dijelaskan. Jadi, agung, halus, dan menakjubkan. Waktu yang begitu panjang, kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Masa tanpa awal sebelum kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Waktu yang begitu panjang, 50 tahun kita. Dibutuhkan begitu banyak orang untuk dikumpulkan. Selama 50 tahun, apalagi Buddha adalah dari kehidupan ke kehidupan. Selama kalpa masa tanpa awal itu, hal-hal besar dan kecil, semua yang diketahui berharap dapat membabarkan semuanya. Jadi, benih yang lama terkubur dapat masuk ke dalam batin dari para makhluk. Untuk waktu yang sangat lama, dengan demikian kehidupan demi kehidupan memiliki buah karma. Kehidupan demi kehidupan memiliki benih. Dengan benih jiwa kebijaksanaan, dari kesadaran ke-8 mengubah menjadi kesadaran ke-9. Benih-benih murni ini telah terkubur sangat dalam. Terkubur mendalam di kesadaran 9, kemudian diubah menjadi kesadaran ke-9. Benih-benih kebijaksanaan ini, pengalaman yang telah dialami itu, benihnya sangat banyak. Berharap setiap benih dapat menabur benih baru lagi, sehingga bisa masuk ke dalam batin dari para makhluk. Berharap masing-masing benih dapat kembali ke dalam batin setiap para makhluk. Inilah dharma. Setiap benih dharma yang murni, ketika Buddha membabarkan dharma, sama dengan setiap benih, perlu kembali ke dalam batin setiap para makhluk. Jadi ini adalah istana dari para raja Dewa Brahma dari 10 penjuru menunjukkan beraneka ragam tanda istimewa. Jadi, maksud mereka adalah fokus mencari sumber cahaya dan bertemu dengan Buddha. Setiap orang memiliki cahaya ini dan setiap individu memiliki Buddha ini. Tetapi tidak tahu di mana cahaya berada. Itu sebabnya tidak bertemu dengan Buddha ini. Maksudnya, selama ini para raja Dewa Brahma datang untuk memohon dharma. Mereka telah tiba di persamuhan. Istana para raja Dewa Brahma dari 10 penjuru telah muncul di persamuhan ini. Ini telah menambahkan tanda istimewanya. Maksud mereka, ini mengacu pada tanda istimewa ini, karena semua orang memiliki satu niat. Maksud mereka adalah fokus mencari sumber cahaya dan bertemu dengan Buddha.
Persamuhan ini begitu agung. Keagungan persamuhan ini datang dari niat ketulusan para raja dewa, Brahma dari 10 penjuru. Saat kalian melantunkan gata pendupaan, saat niat ketulusan berlimpah-limpah, para Buddha akan menampakkan seluruh raganya. Ini adalah saat penuh ketulusan. Itulah satu tanda istimewa. Tujuan dari tanda istimewa ini adalah ketulusan. Hanya ingin bertemu Sang Buddha, datang bertemu dengan Buddha. Setiap orang memiliki cahaya ini. Kita sekarang seharusnya mengetahui setiap orang memiliki cahaya ini, membawa rupa demikian datang sehingga setiap individu memiliki Buddha ini. Dalam hati setiap orang memiliki Buddha ini, sehingga mulai dari bab perumpamaan kota jelmaan telah disampaikan. Buddha Mahabishna Cenana Bibu. Sebenarnya kita setiap orang memiliki. Sekarang dalam naskah sutra juga perlahan-lahan mendekati. Setiap orang memiliki cahaya ini dan setiap individu memiliki Buddha ini, tetapi tidak tahu di mana cahaya berada. Hanya saja tidak tahu cahaya ini datang dari mana. Dalam batin kita, batin ada di mana? Sekarang cahaya ini telah muncul, karena kita masih belum bisa memahami sifat hakiki tata hata kita. Itu sebabnya tidak bertemu dengan Buddha ini. Setiap orang memiliki Buddha, tetapi setiap orang belum tentu bertemu dengan Buddha. Ini benar-benar yang membuat kita merasa inilah yang masih tidak masuk akal. Sekiranya tahu dari mana cahaya berasal, berarti Buddha tidak jauh berada. Itu sebabnya para dewa berpikir dan semuanya berucap, apa sebab dan kondisi di balik kemunculan tanda ini? Dari penjuru timur mencari ke penjuru barat, dari penjuru selatan mencari ke penjuru utara. Semuanya menggambarkan kalau cahaya ini berada di mana-mana, tidak pada tempat yang tetap. Dilihat dari barat adalah timur, dilihat dari utara adalah selatan. Terlihat seakan berada di hadapan, mendadak berada di belakang. Namun sebetulnya tidak lepas dari sisi Buddha Mahabishna. Sebetulnya tidak lepas dari sebesit pikiran dari manusia. Itu sebabnya ketika para raja dewa Brahma bertemu Buddha, mereka bersuka cita dan memberi pujian. Walaupun kita mengetahui asal mula cahaya, maka untuk bertemu Buddha tidaklah jauh. Inilah Raja Dewa Brahma, telah mengetahui asal mula cahaya, sehingga untuk bertemu dengan Buddha tidaklah sulit. Sama seperti kita mengetahui prinsip kebenaran, kita harus segera mencari asal mula prinsip kebenaran. Itu sebabnya para dewa berpikir dan semuanya berucap, apa sebab dan kondisi di balik kemunculan tanda ini? Para dewa ini, Raja Dewa Brahma dari 10 penjuru. Setiap orang harus demikian, harus mengejar jalinan jodoh. Asal mula jalinan jodoh Dharma, asal mula hanya ada satu tempat, tetapi arah 10 penjuru berbeda. Yang timur mencari ke arah barat, yang selatan mencari ke arah utara. Masing-masing ada di tempat yang berbeda. Tempat yang mereka lihat adalah sama, sehingga mulai demikian menjelaskan sepotong demi sepotong cahaya, 4 arah, 8 penjuru, atas bawah. Raja Dewa Brahma ingin mengumpulkan dengan berkumpul bersama menandakan sepotong demi sepotong cahaya berada di mana-mana. Berada di mana-mana. Sepertinya ada, sepertinya tidak ada. Diri sendiri adalah cahaya, masih harus mencari cahaya. Tidak pada tempat yang tetap. Sehingga dikatakan sebenarnya lahan pelatihan Buddha ada di timur atau selatan, ada di utara atau di barat. Sebenarnya melihat semuanya dari arah berbeda untuk melihat titik cahaya tentu saja berbeda, sehingga menandakan tidak pada tempat yang tetap. Ini adalah sebuah penjelasan. Dengan fenomena ini menjadikan kebenaran. Harus demikian memiliki arah, ada sebutan nama. Jika tidak sebenarnya berada di mana-mana, tidak pada tempat yang tetap. Asal mula cahaya dilihat dari arah barat adalah timur, dilihat dari utara adalah selatan, sehingga terlihat seakan berada di hadapan, mendadak berada di belakang. Sebenarnya sekeliling, di hadapan dan di belakang semuanya ada, tetapi kita tidak dapat memastikan.
namun sebetulnya tidak lepas dari sisi Buddha Mahabhijna. Sekeliling, di hadapan maupun di belakang, semuanya berada di sisi Buddha Mahabhijna. Sebetulnya tidak lepas dari sebersit pikiran dari manusia. Sebersit pikiran kita setiap orang. Buddha Mahabhijna Cenada Bibu berada di hadapan dan di belakang kita semua, sehingga kita setiap orang harus menembus, tidak jauh dari kita. Walaupun sebelum kalpa sebanyak butiran debu, sebenarnya hanya berada di hadapan dan di belakang kita. Itu sebabnya ketika para Dewa Brahma bertemu Buddha, mereka bersuka cita dan memberi pujian. Naskah sutra bagian ini telah disampaikan demikian panjang. Semuanya menjelaskan tentang Raja Dewa Brahma dari 10 penjuru, proses menuju lahan pelatihan. Para dewa bersuka cita melihat Buddha. Jika kita bertemu dengan Buddha, kita juga sangat bersuka cita. Sebelumnya telah disampaikan, Raja Dewa Brahma juga harus mempraktekkan 10 kebajikan, juga harus menegakkan sila, harus melatih dalam banyak masa kelahiran, baru dapat terlahir di alam Brahma. Dewa Brahma di alam berwujud, itu perlu proses yang lama. Di saat itu telah ada Dharma pada tubuh jasmaninya, melatih diri sesuai Dharma, sehingga akhirnya berada di alam Dewa Brahma. Usia Dewa Brahma demikian panjang, sekarang datang untuk mencari cahaya. Bisa dikatakan kita seperti Dewa Brahma. Setiap orang memiliki cahaya pada tubuhnya. Ada cahaya batin, banyak cahaya yang berkumpul pada tubuh kita. Karena kita bersatu dengan Buddha Mahabhijna Cenada Bibu. Jika kita dapat memahami dengan tuntas, akan paham. Tidak memahami dengan tuntas, karena masih berada pada kalpa butiran debu. Maka itu, kita setiap orang harus lebih bersungguh hati.